ubur-ubur ikan sepat. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Ya, nggak ikan lele ya, karena sungkan ya. Karena sungkan ya. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita masuk di dalam pemberitaan firman. Hari ini, di minggu ini kita akan belajar di pengenalan tentang Tuhan di sesi yang kedua. Jadi dalam 1 tahun ini ada 12 hal yang akan kita pelajari sehubungan dengan mengenal Tuhan. Dan waktu bulan lalu saya sudah nyampaikan untuk mengenal Tuhan yang bagian pertama. Sekarang mengenal Tuhan di bagian yang kedua. Mari Bapak Ibu kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai 9. Mari kita baca silih berganti. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia bukan hanya mereka yang membaca, tetapi yang merenungkan dan melakukan firman itu siang dan malam. Amin. Bapak Ibu, suatu hari, ini suatu kisah nyata di Amerika Serikat. Di Florida Selatan ada salah seorang yang hidup sendiri di tepi rawa. Hidup sendiri di tepi rawa. Setiap harinya wanita ini selalu mengambil air di danau, di rawa tersebut. Di rawa tersebut ada satu binatang aligator yang kecil. Aligator itu seperti buaya. Ya, seperti buaya tetapi lebih buas gitu katanya. Saya kurang paham ya antara bedanya aligator dan buaya. Tetapi kurang lebih mirip lah, 11-12 begitu. Karena buayanya itu kecil, menyerupai kadal gitu. Bagi dia, wah imut ya, lucu ya aligator ini. Singkat cerita Bapak Ibu, karena aligator itu sangat lucu. Ibu ini mau berpikir begini, karena ini sangat lucu sekali, biarinlah. Dia tahu kalau misalkan itu sebenarnya binatang buas, predator begitu. Tapi karena kecil, ya udahlah biarin aja lah gitu. Biarin aja lah begitu. Setiap hari Bapak Ibu, setiap pagi wanita ini mengambil air di danau tersebut. Setiap pagi. Karena kehidupannya pasti membutuhkan air dan dia harus mengambil air dari danau tersebut. Lambat laun bertahun-tahun Bapak Ibu, tetap dia membiarkan aligator itu di danau. Karena merasa kasihan, masih kecil, masih imut, imut-imut ya kurang lebih seperti saya gitu kan ya. Aduh ketawanya ngenyek. Nah masih imut begitu. Lambat laun bertahun-tahun suatu kali Bapak Ibu, suatu kali ketika ibu ini mengambil air di danau itu lagi. Setelah beberapa tahun kemudian, pada saat itu dia tidak paham. Pada waktu dia menceburkan tangannya mengambil air, aligator tiba-tiba muncul dan memakan tangannya. Yang awalnya itu imut, awalnya itu dibiarkan karena kasihan. Yang awalnya dia itu merasa, wah senang ya punya peliharaan. Oh senang ya ternyata segala sesuatunya kecil, tapi ternyata lama-kelamaan itu mematikan.
Bapak Ibu, hal ini kadangkala juga ada dalam kehidupan setiap kita. Kadangkala kita berpikir kecil, gak apa-apalah, dosa kecil-kecil, gak apa-apalah, kesalahan kecil-kecil. Tetapi kalau tidak cepat dibereskan, itu akan susah dan mematikan. Saya ingin ngomong begini Bapak Ibu, semakin lama kesalahan itu dibiarkan, semakin susah untuk dibereskan. Betul nggak? Semakin lama dosa itu dibiarkan, semakin susah untuk dibereskan. Ada begitu banyak orang di dunia ini, ketika melihat misalkan nih, ada orang yang benar-benar rusak pol, tapi dibiarkan sudahlah biar waktu yang menjawab. Tapi pada akhirnya orang yang rusak nggak akan berubah. Tetap akan menjadikan pembiaran dengan filosofi biar waktu yang menyelesaikan. Tapi ujung-ujungnya apakah waktu itu menyelesaikan? Enggak. Siapa yang sakit? Kita yang berbuat benar ketika melihat orang yang salah dan terus-menerus dilakukan, kita yang sakit. Tapi ujung-ujungnya ketika dia terus-menerus menumpuk menumpuk kesalahan, apakah mudah untuk dibereskan? Susah. Bapak Ibu, suatu kali juga ada seekor kodok. Seekor kodok kalau dimasukkan di air mendidih, apa responnya? Langsung lompat, bener kan ya? Bener. Tapi coba bayangkan ketika seekor kodok itu dimasukkan dalam panci berisi air dingin. Dia pasti renang-renang ya, renang-renang. Tapi coba bayangin ya, kalau misalkan panci itu dipanaskan, di kompornya dinyalakan, cetes gitu. Kan itu kan gak langsung panas gitu kan ya. Airnya lambat laun, anget. Oh bagi kodoknya, oh enak ya gitu. Awalnya dingin, oh enak ya. Bagi kita yang mandi air anget kan enak ya, enak gitu. Mungkin bagi kodok juga merasa, loh kok semakin anget ya, semakin enak ya, semakin enak. Tapi lambat laun Bapak Ibu pasti akan memikirkan, kalau air mendidih apa respon kodok itu? Kepanasan dan mati. Bapak Ibu juga sedemikian kehidupan kita. Ketika kita menikmati dosa yang bagi kita, kok enak ya? Kok enak ya? Kok enak ya, lambat laun air itu akan mendidih dan kita akan jatuh. Sehingga semakin lama kesalahan dibiarkan, semakin susah untuk dibereskan. Bahkan mungkin akan berujung kepada kejatuhan, perpecahan, dan mungkin akan kematian di dalam dosa. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam kehidupan di Babel, mirip halnya dengan apa yang saya ceritakan hari ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan dosa yang masuk di Kejadian 3, langsung kejadian yang keempat, ada pembunuhan 25% penduduk bumi. Gitu kan, sekalipun cuma satu, kalau itu kan masih 4 kan ya. 25% penduduk bumi gitu. Dan terus kalau Bapak Ibu perhatikan terus menerus, apakah dosa itu berhenti? Enggak. Dosa itu terus berlanjut. Bahkan setelah Nuh ada, dosa itu masih tetap terus berlanjut Bapak Ibu. Dosa tetap terus berlanjut. Budaya dosa itu tetap terus diwariskan. Dan budaya dosa tetap terus ada dalam kehidupan itu. Dan pada waktu itu puncaknya adalah, bukan puncaknya juga, tetapi pada waktu itu dosa yang besar lagi adalah di Menara Babel. Kita akan melihat kegagalan-kegagalan pada waktu itu. Apa sih yang terjadi di Menara Babel? Apakah hanya karena satu? Atau apakah dia itu melanggar perintah Tuhan? Yang dalam tanda kutip dia menghina Tuhan dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Kalau pelanggaran moral kita pasti akan tahu, oh dosanya gampang itu. Cuman kesombongan Pak, oke kesombongan. Tetapi apakah itu yang dimaksudkan Tuhan? Ternyata ada bagian lain yang Tuhan ingin nyatakan di bagian ini. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan di Kejadian 11 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Enak ya kesatuan kan ya. Bukankah kita memikirkan ada kesatuan itu lebih gampang kan ya? Satu bahasanya dan satu logatnya. Tetapi coba perhatikan bagian ini. Ternyata kesatuan yang dimaksudkan di sini adalah kesatuan bukan untuk persatuan yang membangun Bapak Ibu. Kesatuan yang di sini adalah dimaksudkan kesatuan untuk melawan Tuhan. Mereka memang bersatu, mereka memang menjadi satu. Dan bahkan dikatakan di teks tersebut, gak ada tuh kata-katanya yang lain gontok-gontokan satu dengan yang lain. Saya enggak tahu ya,
Tapi teknisnya di dalam kehidupan Alkitab, di situ nggak ada loh gontok-gontokan loh. Di situ juga dikatakan bahwa ada pertengkaran satu dengan yang lain, nggak ada loh. Tetapi di situ dikatakan ada pun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Tetapi ketika kita perhatikan, ternyata kesatuan mereka tidak dilakukan dalam hal yang positif. Dilakukan dalam hal yang negatif. Apa yang mereka cari, Bapak Ibu? Nah, kita langsung masuk ke poinnya. Yang pertama adalah ketika mereka bersatu, yang mereka lakukan adalah mencari nama dan meninggikan diri. Coba kita perhatikan di ayat yang keempat, Bapak Ibu. Coba kita perhatikan di ayat yang keempat, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari apa di situ? Nama, supaya kita jangan terserak ke bumi. Bapak Ibu, kata di sini, kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, mencari nama bukan dalam arti, kalau gitu saya tak cari nama biasa-biasa saja. Dulu sudah ada namanya, Bapak Ibu. Nama masing-masing sudah ada. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ingin menyombongkan diri. Kadang saya bingung, mereka ini satu. Terus sombongnya ke siapa sih? Mau menyombongkan ke siapa? Gitu loh. Kadang saya waktu itu mikir begini, loh mereka itu bukankah satu logat? Mereka itu satu bangsa. Mereka itu satu bahasa. Mereka mau sombong ke bangsa mana? Betul nggak? Mereka mau sombong ke bangsa mana sih? Gitu. Dan ternyata Bapak Ibu, mereka itu hanya ingin satu. Mau nyaingi Tuhan. Mereka itu mau sombong, Tuhan, engkau katanya bisa melakukan segala sesuatu. Tapi aku juga bisa kok. Pada waktu itu Bapak Ibu, pemikiran pada zaman dulu, Tuhan itu ada di atas, di langit. Gitu. Pemikiran orang-orang zaman dulu, Tuhan itu ada di langit. Itulah sebabnya mereka bangun menara. Yang puncaknya dibilang di situ apa? Mencapai ke langit. Nah, hal yang lain, Tuhan itu ada di atas. Bisa Bapak Ibu coba cek di dalam kitab Yunus. Dalam kitab Yunus, di situ dikatakan, kejahatan mereka sampai ke atas. Sehingga pada waktu itu, Tuhan itu diibaratkan, ya ada di atas. Atasnya atas mana? Sampai mana? Gak tahu gitu loh. Atasnya itu atas mana? Dan menara Babel dibangun supaya puncaknya sampai ke langit. Dan mereka memikirkan bahwa katanya ada Tuhan. Aku pengen untuk menyaingi Tuhan. Mereka sombongnya adalah sombong bagi Tuhan. Tetapi apakah bagi Tuhan? Ternyata enggak juga. Ini ditujukan untuk kehidupan ke depan juga. Ketika bangsa itu akan menyebar, mereka akan meninggikan bahwa ini loh aku bisa. Pada nenek moyang keturunan-keturunannya, ini loh, aku nenek moyangmu dulu itu bisa untuk menyaingi Tuhan. Gitu. Di mana kita bisa lihat Bapak Ibu? Di mana kita bisa lihat? Nanti di Kejadian 12. Dan hal ini adalah ditentang oleh Tuhan. Dan menariknya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Kejadian 11, di situ kan ada mencari nama tuh. Mencari nama kan? Coba kita perhatikan Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Mari kita buka Bapak Ibu. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Mari coba kita bandingkan. Ketika Kejadian 11 mencari nama, ternyata Kejadian 12 mencari nama itu juga diulangi. Di kisahnya si Abraham. Coba kita baca Bapak Ibu. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kata nama di situ juga diulangi Bapak Ibu. Aku akan membuat namamu masyhur. Kalau perbandingannya, perbedaannya adalah begini. Kalau di Kejadian 11 yang melakukan siapa? Manusia. Dia mengupayakan untuk menjadi orang yang termasyhur, untuk menjadi orang yang terkenal, untuk menjadi orang yang gitu. Tapi di Kejadian 12 dikatakan, siapa yang mengatakan itu? Tuhan.
Tuhan bilang apa? Aku yang akan membuat namamu masyhur. Sekalipun di sini memang ditujukan kepada Abraham, tapi saya yakin penulis Alkitab pada waktu itu ingin menunjukkan bahwa terkenal itu bonus, bukan fokus. Anugerah, bukan upah. Terkenal itu pemberian, bukan tujuan. Penulis kitab Kejadian sebenarnya ingin ngomong, kamu terkenal, namamu masyhur, itu bukan fokus. Ketika kamu mengupayakan segala sesuatu, tiba-tiba kamu diberikan untuk nama besar, itu bukan fokusnya. Kalau engkau menjadi terkenal, itu bonus. Itu anugerah, bukan upah. Bapak Ibu tahu kan arti upah ya? Kalau Bapak Ibu bekerja mati-matian, mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang sama seperti kerja mati-matian, ya itu upah. Kalau Bapak Ibu kerja mati-matian, tapi kalau misalkan nggak dapat hasil yang setara dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan, itu nasib. Tapi kalau Bapak Ibu nggak kerja mati-matian tapi mendapatkan hal yang lebih, itu hoki. Itu hoki. Tapi Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa nama besar itu diberikan oleh Tuhan. Bukan hasil dari upaya manusia. Terkenal itu bonus dan bukan fokus. Itu adalah anugerah dan bukan upah. Sekarang pertanyaannya begini. Apakah gak ada orang yang selain Abraham yang bisa mendapatkan nama besar? Kalau bandingkan dengan kriteria misalkan. Yang lebih kaya dari Abraham mungkin banyak. Ya kan? Mungkin banyak. Mungkin yang lebih baik dari Abraham juga ada mungkin. Mungkin yang lebih the best dari Abraham mungkin juga ada. Tetapi toh juga Abraham kok yang dipilih kok. Sekalipun mungkin yang lebih kaya banyak dari Abraham. Sekalipun toh yang mungkin lebih pinter dari Abraham itu juga banyak. Sekalipun mungkin toh yang lebih taat dalam tanda kutip. Yang gak suka bohong kayak Abraham. Karena pernah bohong ya Abraham ya. Juga ada mungkin. Tetapi toh juga yang dikasih juga Abraham kok. Nama besar yang dikasih juga Abraham kok. Sehingga kita pasti kenal dengan lagu sekolah minggu. Bapak Abraham mempunyai. Gimana Ibu? Banyak sekali anak-anak. Ya dah. Aku anaknya, kamu bukan. Enggak ya, bukan ya. Kamu juga. Gitu. Kan banyak tuh ya. Kita kenal Bapak Abraham adalah Bapak orang beriman. Siapa yang gak kenal Abraham? Dari segala abad dan tempat kenal siapa itu Abraham. Kenal. Tapi Bapak Ibu coba cek. Nama besar yang diberikan kepada Abraham. Itu bukan karena upah. Tapi anugerah. Kesalahan yang pertama. Itu adalah mereka mau menyaingi Tuhan. Tapi yang kedua. Yang tidak kalah penting adalah. Ini Bapak Ibu. Kesalahan orang-orang Babel adalah menolak mandat Allah. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan tema kita. Di situ adalah kesatuan dan perpecahan. Ada kesatuan, ada perpecahan. Dan disinilah coba kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bagaimana Allah bekerja. Tema kita akan mengenal Allah. Bagaimana Allah bekerja di balik perpecahan dan kesatuan tersebut. Yang kedua adalah masalahnya adalah menolak mandat Allah. Kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Apa sih yang sebenarnya diperintahkan Allah? Yang dilanggar oleh orang-orang Babel pada waktu itu. Oh, bukan orang-orang Babel. Orang-orang pada waktu itu di Babel. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi.
dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perintah Tuhan jelas. Menyebar, berkuasa, bukan mengeksploitasi ya. Berkuasa di seluruh bumi. Tetapi apa yang dilakukan di Babel? Bersatu dalam satu tempat, membangun menara, dan mereka tidak memikirkan perintah Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan katakan di situ? Tuhan bilang, aku turun. Di ayat yang kelima di situ dikatakan apa? Lalu turunlah Tuhan. Lalu turunlah Tuhan. Bapak Ibu coba perhatikan ya. Ada bagian yang menarik ketika kita membaca bagian ini. Ketika manusia mau naik, malah justru Tuhan turun. Sekali lagi ya. Manusia mau naik nih ya. Mau meninggikan diri. Tapi coba perhatikan. Justru Tuhan merendahkan diri. Kejadian ini bukan cuma sekali. Kedua kali pada waktu Yesus datang ke dunia. Ketika manusia ingin menjadi Tuhan, justru di saat itulah Tuhan menjadi manusia. Dia turun ke dunia. Dan kejadian ini terjadi di dalam Kejadian pasal 5. Coba kita belajar dalam bersama-sama bagian ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya menemukan satu struktur teks yang bagus sekali. Saya ingin membagikan ini. Saya enggak fasih bahasa Inggris ya. Tetapi ada satu struktur teks yang bagus sekali. Sebenarnya strukturnya itu begini. Dan puncaknya itu ada yang kelima ini. Bapak Ibu kalau misalkan perhatikan, semuanya itu struktur teksnya gini. Modelnya gini. Jadi mengerucut. Kerucutnya itu akan berubah pada waktu Allah turun. Dan pada waktu Allah turun, struktur teksnya itu akan berbalik ke perbandingan yang sama. Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Puncaknya itu hanya ada di ayat 5a. Yaitu pada waktu Tuhan turun. Jadi ketika manusia satu bahasa dan satu logat, terus yang lain-lain. Ayat yang pertama sampai yang keempat semua tentang pelanggaran. Lalu Tuhan turun. Pada waktu pelanggaran itu terjadi, dipatahkan oleh Tuhan pada waktu turun. Semuanya Tuhan itu bilang gini, sret, sampai di ujung-ujungnya kamu menyebar. Bahasa yang kamu anggap satu, aku sirakkan dan kamu langsung menyebar. Puncaknya ada di ayat yang ke-5a. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Jadi teks di sini adalah fokusnya sebenarnya satu. Tuhan turun. Oleh karena apa? Oleh karena pemberontakan manusia. Sebenarnya sudah itu aja. Setelah itu sebenarnya sudah amin pulang Bapak Ibu. Itu. Tapi coba kita akan belajar. Apa yang dimaksudkan di sini? Ketika Tuhan turun Bapak Ibu. Di situ ada 3 hal. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Ada 3 hal. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua adalah belas kasihan. Yang ketiga adalah penggenapan. Jadi kesatuan terus jadi perpecahan. Memang ada hukuman karena dosa. Yang pertama. Yang kedua adalah karena ada belas kasih. Keputusan Allah untuk mengacaukan bahasa itu menunjukkan kedaulatannya dalam membatasi dosa manusia. John Calvin pernah bilang begini, dosa itu ibu dari banyaknya dosa yang akan terjadi. Banyaknya kejatuhan. Kesombongan itu adalah ibu dari berbagai macam kejahatan yang akan terjadi selanjutnya. Sehingga kalau misalkan itu ibu, mohon maaf ya bagi ibu-ibu ya, mohon maaf. Ini cuman ilustrasi, nanti kalau misalkan ibu-ibu marahkan John Calvin ya, jangan saya ya. Jangan saya, ini saya mengutip ya. Saya mengutip. Dosa kesombongan itu akan berujung kepada dosa-dosa yang lain. Dosa yang lain mungkin bisa iri hati.
Oleh karena kesombongan kita bisa merendahkan orang lain. Oleh karena kesombongan ada loh pembunuhan satu dengan yang lain. Kesombongan akan berpengaruh kepada yang lain. Itulah sebabnya Tuhan bilang, kamu tak hukum tetapi ingat toh. Hukuman itu adalah bentuk belas kasihku kepada engkau. Supaya engkau tidak melakukan berbagai macam banyak dosa yang akan kamu lakukan terus menerus nantinya. Seperti kata saya di awal, supaya tidak susah untuk dibereskan nantinya. Yang ketiga adalah penggenapan, Bapak Ibu. Penggenapannya apa di sini? Tindakan penyebaran manusia itu adalah hukuman, tetapi juga penggenapan mandat budaya supaya menyebar. Supaya menyebar. Mungkin bagi kita akan memikirkan begini. Gimana sih Pak? Gimana sih Kak? Namanya penderitaan ya penderitaan lah. Gak ada lah penderitaan yang muncul dalam belas kasihan. Gak ada. Gak ada penderitaan yang ujung-ujungnya itu adalah berkat Tuhan. Gak ada. Bapak Ibu saya ceritakan satu kisah. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar kisah ini. Tapi kalau misalkan yang bagi belum mendengar, silahkan bisa menyimak. Yang sudah mendengar juga menyimak ya. Jangan tidur ya, jangan tidur. Bapak Ibu suatu kali ada seorang pelukis. Dia melukis di suatu bangunan yang sangat tinggi. Dia karena ingin mencari inspirasi, dia melukis itu di lantai paling atas. Di lantai paling atas. Pada waktu dia melukis, wah bagus lukisannya dilukis di kanvas. Wah coret-coretannya itu bagus gitu. Dia ambil kuas lagi, dicoret lagi. Dia ambil kuas lagi, dicoret lagi gitu. Ketika lukisan itu jadi, untung waktu itu nggak ada Pak Iwan. Kalau ada Pak Iwan dibeli itu lukisannya mungkin ya. Nah lukisannya jadi, untuk melihat lukisan supaya lukisan itu indah. Dia itu mundur Bapak Ibu. Mundur. Karena kalau misalkan dilihat di dekat gitu, wah kurang menarik. Gitu. Lalu mundur Bapak Ibu, mundur. Tanpa dia sadar, beberapa langkah, dia itu akan jatuh dari bangunan yang tinggi. Dia menikmati suatu keindahan lukisannya. Wah dia nikmati sekali. Wah bagus. Wah ada coretan warna pink. Memperingati hari kasih sayang. Gitu. Wah ada coretan ini gitu. Dia mundur. Tanpa dia sadari dia mau jatuh. Suatu ketika ada salah seorang satpam udah naik Bapak Ibu. Naik untuk ngecek bangunan yang di atas ada apa. Dia lihat. Wah pelukis ini mundur. Menikmati lukisan. Kalau nggak diingatkan, dia jatuh mati dia. Tapi dia juga mikir, kurang 2 langkah nih. Kalau misalkan saya teriak, dia kaget. Dia akan jatuh sama mati. Lalu apa yang dilakukan? Bapak Ibu, satpam itu lari. Pada waktu dia lari ambil kuas. Coret-coret itu lukisan. Dan pada waktu coret-coret itu lukisan, pelukisnya itu langsung lari ke depan. Mau pukulin itu satpamnya. Pada waktu mau dipukulin satpamnya bilang, kamu tahu enggak? Kalau misalkan lukisan ini enggak saya coret, kamu akan mati. Kalau misalkan saya teriak, kamu kaget, kamu akan mati dan kamu akan jatuh. Tapi konsekuensinya adalah lukisannya rusak. Lukisan yang indah adalah rusak. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, itu berkat atau kutuk? Berkat. Sekalipun lukisannya dicoret-coret dan rusak. Sekalipun ada begitu banyak ekspektasi yang aku jual hasilnya sebenarnya 100 juta. Kalau dilelang mungkin lebih banyak lagi. Apalagi yang dilelang itu ada Pak Iwan di situ. Wah tawarannya tambah lebih panjang ya kan. Tawarannya lebih panjang gitu. Tapi lukisan itu dirusak. Pada waktu lukisan dirusak, nyawanya selamat. Dia tidak bisa membayangkan kalau lukisannya itu tidak rusak dan dia memanggil orang itu. Mungkin dia akan mati. Dan itu adalah berkat. Bapak Ibu, seturut dengan apa yang saya katakan, Matthew Henry pernah ngomong begini. Allah itu seringkali memecah rencana manusia untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran yang lebih besar. Sekali lagi. Allah seringkali memecah rencana manusia untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran yang lebih besar. Saya tidak tahu kehidupan kita seperti apa saat ini. Saya juga tidak tahu agenda Bapak Ibu di tahun 2025
yang sudah berjalan 1,5 bulan, sekarang di bulan Februari ya, 1,5 bulan, yang mungkin agenda di tahun 2024 itu, 2025 pada waktu 2024 mau pindah ke 2025, Bapak Ibu mikir, nanti 2025 saya akan melakukan ini di awal bulan. Tiba-tiba itu terpecah oleh karena banyaknya faktor. Saya tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu ingat satu hal, memang kadangkala Tuhan akan memecah rencana kita hanya untuk melakukan suatu rencana yang lebih besar dari rencana kita. Kadangkala mungkin rencana kita atau lukisan kita yang kita lukis indah di tahun 2025 nantinya akan saya lakukan apa? Dicoret-coret sama Tuhan. Tapi karena Tuhan tahu lukisanmu tidak seturut dengan kehendakku kok. Lukisanmu gak sama seperti apa yang aku dilukis kepada engkau kok. Lukisanmu gak sama seperti apa yang akan aku lakukan kepadamu. Itulah sebabnya lukisannya dicoret sama Tuhan. Gak cocok ini untuk kamu. Dan Tuhan memberikan lukisan yang baru kepada kita. Bapak Ibu, Allah seringkali memecah rencana manusia untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran yang lebih besar. Begitu juga pada waktu kejadian di Babel. Dia pecah segala sesuatunya. Bersatu bagus. Tapi pada waktu bersatu, dia pecah itu. Hanya untuk melakukan suatu rencana yang lebih besar daripada semuanya itu. Rencana yang di awal yang Tuhan bilang, kamu akan berkuasa atas segala sesuatu di bumi ini. Bukan mengeksploitasi segala sesuatu. Berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi manusia pada waktu itu, enggak. Aku enggak mau berkuasa atas segala sesuatu di bumi. Aku hanya ingin menjadi satu di satu tanah ini. Dan Tuhan pecah itu untuk melakukan suatu kejadian yang lebih besar. Bapak Ibu, ada kedaulatan Tuhan yang lebih besar di balik segala sesuatu. Ada kedaulatan Tuhan yang lebih panjang dan lebih lebar, lebih luas yang kita tidak bisa pikirkan dalam hidup kita. Mungkin kita kadang-kala berpikir, Tuhan aku pengen ini. Ternyata Tuhan menjawab, bukan itu yang aku mau. Dan Tuhan mengubah panggilan kita untuk menjadi yang lainnya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita dibelok. Tapi Tuhan bilang, kamu terlalu banyak belok. Dan itulah yang Tuhan lakukan bagi setiap kita. Bukan hanya di Babel, di kita. Dan saya berani bilang, di gerejanya. Bapak Ibu, mengikuti rencananya jauh lebih bermakna daripada mengejar nama. Ini sebagai aplikasi kita. Mengikuti rencananya jauh lebih bermakna daripada mengejar nama. Orang-orang membangun Babel untuk mengejar nama supaya terkenal, termewah, supaya bisa menyaingi Tuhan. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan rencananya. Dan sekarang kita lihat bahwa mengikuti rencananya jauh lebih bermakna daripada mengejar nama. Dan Bapak Ibu ingat 2000 tahun yang lalu, ada salah satu orang yang berkuasa atas segala sesuatu. Pencipta langit dan bumi. Kalau nggak ada dia, nggak bakalan tercipta segala sesuatunya. Yohanes pasal 1 dikatakan di situ. Tetapi yang berkuasa itu, yang punya nama itu, Allah yang perkasa itu, ternyata dia datang menjadi orang yang hina. Yang di pandangan orang, iki sopo, hanya tukang kayu. Kristus rela dianggap hina dalam arti nama, supaya rencana Allah digenapi di dalam kita. Dia dianggap hina supaya kita bisa menjadi anak-anak Bapa. 2000 tahun yang lalu ada satu pribadi. Manusia ingin menjadi Tuhan, tapi di saat itulah Tuhan justru menjadi manusia. Manusia ingin mencari nama, tetapi di saat itulah nama yang terkenal, nama di atas segala nama, justru turun menjadi orang yang terhina. Supaya rencananya digenapi di dalam kita. Supaya kita menjadi anak-anak Bapa. Coba bayangin Bapak Ibu, ini satu kontras yang luar biasa. Suatu hal yang luar biasa yang bisa kita nikmati bersama-sama.
Yang mungkin kita pikirkan, gimana sih Tuhan itu melakukan segala sesuatu. Kasihnya besar dalam hidup kita. Kita nggak akan bisa pikirkan Bapak Ibu. Kita bisa pikirkan, satu doktrin yang paling mudah untuk kita bisa pikirkan apa misalkan? Mungkin Bapak Ibu mikir, kasih. Itu mungkin mudah. Tapi coba saya pikir, saya ingin ngomong begini Bapak Ibu. Di dalam dunia ini, kita akan susah untuk kita melihat apa sih yang paling mudah untuk bisa masuk dalam ingatan kita. Contoh misal kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mikir nggak? Manusia berdosa, Tuhan selamatkan, betul? Tapi kita pernah pikirkan nggak? Malaikat jatuh, tapi dia tidak diselamatkan. Manusia yang diselamatkan. Betul kan? Betapa berharganya kita. Ketika Kejadian 11 tadi dikatakan, mencari nama, justru Tuhan turun untuk mengacaukan segala sesuatunya. Tapi yang luar biasa lagi Bapak Ibu, kesatuan dalam dosa dipatahkan di Babel. Kesatuan dalam Kristus dipulihkan di Pentakosta. Kejadian ini berulang lagi, tetapi dengan cara yang berbeda. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Babel satu bahasa, dikacau balaukan. Di Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul ada begitu banyak bahasa. Tapi kita coba perhatikan ya. Di Kejadian itu justru Injil yang mempersatukan banyaknya bahasa. Dengan bahasa apa? Nggak ada yang berani jawab ya. Dengan bahasa Injil ya kan. Bukan dengan bahasa yang lain Bapak Ibu. Injil mempersatukan mereka sekalipun ada begitu banyak bahasa. Loh ini ngomongnya begini ya. Tetapi kenapa kok aku paham tentang ngomongnya ini ya. Aku orang Jawa kok paham tentang omongannya ini ya. Aku orang ini kok paham dengan omongannya ini ya. Karena Injil mempersatukan mereka. Bapak Ibu, luar biasa ketika kita bisa belajar bahwa penggenapan rencana Allah itu menyeluruh Bapak Ibu. Dan kita belajar bahwa di balik hukuman ternyata ada belas kasihan, di balik segala sesuatu ternyata ada antitesisnya. Ada penggenapan yang Tuhan genapkan di Perjanjian Baru dan kita bisa belajar bagaimana Allah berdaulat atas segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Kalau Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, masa sih enggak menolong kita yang kecil ini. Bulan lalu saya ngomong begitu ya. Kita ini kecil. Dan kita coba lihat. Kita ini orang yang rusak. Orang yang ingin terus meninggikan diri. Fokusnya pengakuan. Aku. Supaya aku terkenal. Supaya aku termasuk. Supaya aku terpintar. Tetapi Tuhan menyelamatkan orang-orang yang punya pengakuan itu. Yaitu engkau dan saya. Terlebih saya Bapak Ibu. Saya pengen ini, saya pengen itu. Tetapi Tuhan bilang, justru aku merendahkan diri untuk mendapatkan engkau. Justru aku merendahkan diri untuk aku menerima engkau. Menjadi anak-anak Bapa. Dan itulah yang dilakukan Tuhan bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Suatu keindahan yang luar biasa. Sehingga kita bisa dipersatukan di dalam Injil Tuhan. Dan inilah satu berita sukacita bagi kita Bapak Ibu. Bahwa Tuhan terus menolong dan memberkati kita. Kesombongan manusia berujung pada kebingungan dan kehancuran. Tetapi dalam anugerah Allah ada harapan bagi seluruh umat manusia di dalam Kristus. Amin ya. Kesombongan manusia berujung pada kebingungan dan kehancuran. Tetapi dalam anugerah Allah ada harapan bagi seluruh umat manusia di dalam Kristus. Kalau saat ini kita dipersatukan dengan budaya yang berbeda-beda. Saya tidak tahu budayanya apa. Campur-campur pokoknya ya kan. Kalau kita saat ini dipersatukan, itu dipersatukan karena Kristus. Kalau kita saat ini terus dipersatukan, itu karena Injil Tuhan yang mempersatukan kita.
Ada satu kesatuan iman yang kita punya. Dan itulah Injil yang mempersatukan kita bisa beribadah di sini. Amin Bapak Ibu. Jaga persatuan dengan baik. Jaga kesatuan dengan baik. Sekalipun kita beraneka ragam. Tapi mari kita bersatu. Dan yang kedua, jangan sombong Bapak Ibu. Aku lebih rohani daripada dia. Buktinya apa? Aku lebih banyak ibadah daripada dia. Aku lebih banyak baca Alkitab daripada dia. Bapak Ibu jangan sombong. Kadangkala ketika kita ngomong begitu, justru Tuhan pakai iblis untuk kita itu bisa jatuh. Kalau kita mampu untuk kita terus dekat dengan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mampu untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu karena anugerah Tuhan yang memampukan kita. Tanpa anugerah Tuhan, ada motif-motif yang lain yang kita lakukan kepada orang yang kita berkati. Mari Bapak Ibu, kita jaga persatuan dengan baik. GKKA Pondok Chandra terkenal dengan satu moto, satu kesatuan, dan satu kekeluargaan. Yang menyatukan adalah Injil Tuhan. Yang kedua adalah ramah tamahnya. Injil Tuhan itu yang mempersatukan kita. Mari kita jaga baik-baik. Sehingga ketika kita bersatu, kita bisa mengabarkan bahwa Tuhan yang mempersatukan kita di dalam Injil. Orang akan lihat siapa Tuhan, bukan siapa kita. Orang akan datang, berbondong-bondong orang itu akan datang. Oh GKKAI Jemaat Pondok Chandra Indah. Orangnya bersatu ya. Orangnya indah ya persekutuannya. Orangnya terus-menerus menjaga persatuan dengan baik dalam Injil Tuhan ya. Aku mau bergabung di situ. Wah itu cukup sangat baik. Dan mari kita jaga bagian itu. Dan mari kita tetap terus melakukan bagian kita untuk kita bersatu. Amin. Kita tunduk kepala dan kita berdoa.